Semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kasih setia-Mu. Kami mau datang kepadamu Tuhan saat ini dengan segala kerinduan hati kami. Datang Roh Kudus, penuhi kami, urapi kami. Ya Roh Kudus datanglah, Roh Kudus penuhiku, jamahanmu pulihkan, kasih-Mu dinyatakan. Ya Roh Kudus datanglah, Roh Kudus urapiku, lawatan-Mu berkati, kuasa-Mu dinyatakan. Haleluya, haleluya, Kau Yesus Allah El Shaddai. Haleluya, haleluya, Kau Yesus Maha Kuasa. Ya Roh Kudus datanglah, Roh Kudus penuhiku, jamahanmu pulihkan, kasih-Mu dinyatakan. Roh Kudus datanglah, Roh Kudus urapi. Two, one. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berkumpul Tuhan di tempat ini Yesus. Sebagai anak-anak-Mu Yesus, kami datang ke tempat ini Tuhan. Mengawali tahun ini bersama dengan-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, baik setiap kami yang beribadah secara onsite Tuhan, baik yang secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami Yesus. Ini kami Tuhan, kami bawa hati kami bawa segenap jiwa kami di hadapan-Mu Yesus. Terimalah sembah kami Tuhan, terimalah pujian kami Tuhan.
Hanya yang terbaik yang kami bawa di hadapan-Mu, Yesus. Yesus, kami datang, kami hampiri tata kudus-Mu, kami bawa hidup kami bawa hati kami Tuhan. Oh, kami persembahkan hanya yang terbaik, semuanya untuk-Mu, semuanya untuk-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, terimalah Tuhan, terimalah Tuhan, korban syukur kami, korban syukur kami di hadapan-Mu Yesus. Yes, Yesus Kami bawa hidup kami Tuhan di hadapan-Mu Yesus. Kami mau andalkan Kau Tuhan sepenuhnya dalam hidup kami. Karena pertolongan kami Tuhan semua datang daripada-Mu Yesus. Pengharapan kami Tuhan hanya pada-Mu Yesus. Thank you Jesus. Hanya dekat padamu, hatiku tenang. Hanya tinggal dalam-Mu ada kedamaian. Kau sumber harapanku, hanya Kau yang ku percaya. Pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya pada-Mu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Mari umat Tuhan bersama katakan. Hanya dekat padamu, hati kami tenang Tuhan, hatiku tenang. Oh, hanya tinggal dalam-Mu ada kedamaian. Pertolonganku datang dari-Mu, amin Tuhan. Pengharapan
selalu ada bersama dengan kami, Yesus. Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Amin. Kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, syukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tahun berakar dan berbuah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Start terbaik untuk memulai sesuatu yang baru harus dengan rema yang baru. Setelah menerima rema baru, pegang kuat-kuat rema, itu sebagai pegangan hidup. Terus percayai dan lakukan deklarasi profetik remanya. Rema akan terjadi bila kita mau mengandalkan Tuhan dengan segenap hati. Selain mengandalkan Tuhan, kita juga butuh terima urapan dari Tuhan di awal tahun ini. Andalkan Tuhan. Haleluya, mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, semuanya bangkit berdiri. Saudara bersuka cita hari ini, amin. Yang bersuka cita lambaikan tanganmu. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat saudara kita. Sorakan haleluya. Semua tepuk tangan di atas kepala, come on. Kami mau satukan suara kami Tuhan. Kami puji namamu, karena kau dahsyat. Let's go. Mari umat Tuhan bersama-sama kita mau katakan, dahsyatnya kau Tuhan. Amin. Tak ada yang sebanding denganmu. Katakan dahsyatnya kau Tuhan. Dahsyatnya kau Tuhan. Tak ada yang seperti ini. Semuanya dua-dua tangan, come on. Dunia kan melihat hebatnya perbuatanmu. Karena siapa? Karena salib Tuhan. Amin. Come on. Dahsyatnya perbuatanmu karena hidupku. Come on, come on. Serahkan Yesus ku dahsyat. Mari umat Tuhan bersama-sama kita mau katakan,
dahsyatnya Kau Tuhan, tak ada sebanding denganmu. Oh sungguh dahsyatnya, dahsyatnya Kau Tuhan. Amin. Tak ada yang seperti diri. Come on, dua-dua tangan, come on. Dunia dan melihat karena salibmu berkarya bagi dunia. Dunia dan melihat dahsyatnya perbuatanmu, karena hidupku sinar bagimu. Sorakan haleluya. Katakan Yesusku dahsyat, Yesusku hebat. Yes, kami mau mengawali tahun ini bersama denganmu Tuhan. Kami mau genggam tanganmu. Semuanya dua-dua tangan bersama-sama katakan. Amin. Hebatnya perbuatanmu, karena salibmu berkarya bagi dunia. Dunia kan melihat dahsyatnya perbuatanmu, karena hidupku bersinar. Dunia kan melihat hebatnya perbuatanmu Tuhan, karena salibmu. Yes Tuhan. Dunia kan melihat dahsyatnya perbuatanmu, karena hidupku bersinar. Katakan karena hidupku, karena hidupku bersinar bagi. Sekali lagi katakan karena hidupku bersinar bagimu. Sorakan haleluya. Lebih dahsyat lagi, sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat, yang paling meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulailah tahun yang baru dengan rema yang baru. Mari kita simak Revival News minggu ini. Ketika hati kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan taat melakukan perintahnya. Salah satu perintahnya yakni Tuhan mau kita membawa persembahan persepuluhan kepadanya. Karena itu memang hak Tuhan. Jadi, mari persiapkan dengan baik, dengan hati yang cinta akan Tuhan. Persiapkanlah untuk minggu depan. Kami mendorong saudara untuk memberikan persembahan secara non-tunai karena lebih praktis, aman, dan bersih. Saudara bisa menggunakan internet banking, PayPal, aplikasi dompet online di HP atau gadget saudara, atau bisa juga melalui website serta transfer ATM. Informasi nomor rekening Keluargalah Global selengkapnya dapat saudara baca di gbk.org/persembahan. Mari menyenangkan hatinya, maka ia juga akan menyenangkan kita. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tuhan mau kita bangkit untuk jadi penuai di ladangnya. Mari tanggapi panggilan Tuhan dengan bergabung dalam pelatihan KKS yang diadakan setiap hari Selasa mulai 4 Januari jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor WA di 0857 0243 8624 atau melalui call center di 0899 789 5000. Gereja kita akan membangkitkan dan menyalakan kembali api doa untuk mewujudkan revival bagi dunia. Untuk itulah, gereja kembali membuka kelas baru sekolah doa secara online. Mari, Bapak Ibu Saudara yang terpanggil menjadi pendoa, bangkitkan kembali api doa yang membawa revival bagi dunia. Kamis, 20 Januari 2022, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran paling lambat tanggal 19 Januari 2022. Informasi Ibu Maria Glory di 0858 7777 3750 atau call center plus Keluarga Allah 0899 789 5000. Mengubah yang tak punya pengharapan menjadi pengharapan. Masa depan suram menjadi cerah. Mungkinkah? Segala sesuatu jadi mungkin bila kita melihat dari sudut pandang Tuhan dengan mata iman.
Alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dengan mengikuti Retreat Encounter Online Keluarga Allah. Minggu 23 Januari jam 8 pagi, full day melalui Zoom dan YouTube. Biaya pendaftaran Rp50.000 bisa ditransfer melalui BCA Cabang Purwosari dengan nomor rekening 3920365.000 atas nama GBI Keluarga Allah dengan keterangan Retreat Encounter. Pendaftaran paling lambat 16 Januari atau apabila kuota sudah terpenuhi. Jadi, segera hubungi nomor WhatsApp berikut ini atau melalui call center plus di 08997895.000. Demikianlah Revival News minggu ini. Perbaharui komitmen di tahun ini untuk mengandalkan Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bermula dari awal tahun 2021, saya mendapatkan ayat profetik dari gbika.org dari Yesaya 60 ayat 5 yang berbunyi, "Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu." Dan saat itu saya imani, saya percaya, walaupun saat itu saya tidak melihat apa-apa, namun saya tetap percaya, dan ayat profetik tersebut saya imani dan saya jadikan wallpaper handphone sampai dengan akhir 2021 saat ini. Waktu saya SMA, saya mempunyai cita-cita saya mau masuk di perguruan tinggi ilmu komunikasi. Dan sebenarnya puji nama Tuhan, semasa SMA saya diberkati oleh Tuhan, saya masih bisa masuk ranking 10 besar sampai 5 besar. Namun saat kelulusan, saya diberikan kesempatan sama Tuhan, saya tidak diterima sebanyak 10 kali di universitas. Jadi saya ditolak 10 kali oleh universitas. Walau saat itu saya berpikir, seperti kok saya nggak punya masa depan yang bagus ya. Tapi janjinya Tuhan adalah kamu anakku dan kamu layak, kamu kukasih masa depan yang sungguh indah dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Dan saya percaya itu. Dan puji nama Tuhan, akhirnya saya diberikan kesempatan untuk kuliah, untuk melanjutkan di perkuliahan D1. Saya lulus dari D1 dan puji nama Tuhan, saya menjadi lulusan terbaik dari D1, saya bisa menjadi berkat di D1 itu. Dan singkat cerita, saudaraku, impian saya yang saya ingin masuk S1 dan sebelumnya saya ditolak 10 kali. Puji nama Tuhan, Tuhan jawab di situ. Saya diberikan kesempatan sama Tuhan untuk saya bisa kuliah S1. Saya diberikan kesempatan untuk full beasiswa sampai saya lulus S1. Dan bukan hanya sampai situ saudaraku. Waktu itu Tuhan beri kesempatan saya untuk saya bisa bekerja sebagai seorang marketing communication, markom atau PR di sebuah radio di kota Solo. Jadi puji nama Tuhan, walaupun saya tidak punya kesempatan untuk mempelajari broadcasting ataupun markom di dunia pendidikan, Tuhan kasih kesempatan saya untuk bisa belajar secara langsung di dunia pekerjaan. Dan bukan hanya itu saudaraku, di tahun 2021 akhir November kemarin, Tuhan berkati saya untuk saya bisa next level lebih lagi. Saya ditawari untuk bisa menjadi marketing communication atau public relation di salah satu hotel berbintang 4 di kota Solo. Dan saat ini saya ada di tempat ini, itu hanya karena anugerah Tuhan. Saya pernah di posisi saya mau memberikan persepuluhan. Jadi selama baru 2 tahun ini saya memang taat tentang perpuluhan. Namun di suatu saat saya pernah, kalau saudara tahu batas transfer dari bank itu adalah 10.000. Jadi nominal persepuluhan saya saat itu di bawah 10.000. Dan akhirnya saudaraku yang saya ambil, saya tetap memberikan persepuluhan sebanyak 10.000. Dan saudaraku, saya mau kesaksian bahwa berkat Tuhan yang terjadi dalam hidup saya di tahun 2021 itu bukan hanya 1 kali lipat, bukan hanya 2 kali lipat, bukan hanya 3 kali lipat, dan bukan hanya 10 kali lipat, namun beratus-ratus kali lipat Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Dan detik ini saudaraku, bulan ini, bulan terakhir, saya bisa memberikan persepuluhan yang paling besar
tahun 2021 ini itu semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Hal yang sangat luar biasa, kemuliaan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup saya. Dan saya juga undang saudaraku untuk juga tetap percaya, untuk juga tetap mengimani ayat profetik Rema di tahun 2022 terjadi dalam hidup saudara. Dan saya juga mau mengundang saudaraku yang mungkin baru pertama kali atau mungkin sudah berkali-kali beribadah di GBIKA, tetap terus dekat dengan Tuhan, tetap terus beribadah di gereja GBI Keluarga Allah, baik secara offline maupun secara online, tetap terus menempel pada GBIKA, pada Tuhan, dan rasakan dan lihat sendiri bahwa kemuliaan Tuhan benar-benar terjadi dalam hidup saudara. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, kesaksian yang luar biasa. Saya percaya setiap saudara di tahun baru ini akan mengalami hal yang sama. Bahkan lebih lagi Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya saudaraku, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Di hari pertama di tahun 2022 kami boleh beribadah onsite di tempat ini. Kami mengucap syukur. Terima kasih untuk sepanjang 2021 kami bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Kami bisa melihat perlindungan Tuhan nyata atas kami. Dan kami percaya kami masuk 2022, kami mau pegang Tuhan kuat-kuat. Kami tidak akan pernah melepaskan pengharapan kami di dalam Tuhan. Karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia. Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang menggenapi apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami. Yang terbaik selalu hanya yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh dengan sukacita yang daripadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara bisa memberikan persembahan secara online, baik melalui internet banking, mobile banking, scan QR Code yang ada di kursi depan saudara, ataupun transfer langsung ke rekening gereja Keluarga Allah. Dan bagi saudara yang mungkin kesulitan untuk melakukan secara online, saudara bisa memasukkan persembahan saudara ke kotak persembahan yang sudah tersedia seusai ibadah ini. Sementara itu kami juga rindu untuk menyambut bagi Bapak Ibu, saudaraku yang malam hari ini adalah pertama kalinya saudara datang beribadah bersama-sama dengan kami di Gereja Keluarga Allah Yogyakarta. Dimanapun saudara duduk, kalau saudara baru pertama kali hadir, mohon bisa mengangkat tangannya. Ada. Selamat datang juga selamat datang. Ya, kami menyambut kehadiran saudara semua dengan sangat bersuka cita. Juga bagi saudaraku yang baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami secara online. Dimanapun saudara berada, kami juga menyambut kehadiran saudara dengan sangat bersuka cita. Dan bagi saudaraku yang ketika datang ke tempat ini, saudara belum disambut di welcome booth kami, maka seusai ibadah ini jangan pulang terlebih dahulu. Saudara bisa mampir sebentar ke welcome booth kami yang ada di luar. Kami ingin berkenalan, kami juga ingin memberikan sebuah souvenir bagi saudara. Kami juga mengajak saudara untuk tergabung dalam komsel atau kelompok sel di gereja kita, yaitu komunitas rohani, keluarga rohani, di mana kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling mendoakan satu sama lain, dan kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Ada 2 informasi kegerakan untuk hari ini. Yang pertama BPN atau Bimbingan Pranikah Onsite akan diadakan pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 pukul 7 malam di tempat ini di The Star. Saudara yang akan melangsungkan pernikahan bisa mendaftarkan diri bersama dengan calon pasangan Anda ke sekretariat seusai ibadah ini. Kemudian yang kedua bagi saudara yang rindu untuk semakin berakar bahkan bertumbuh dengan kuat di dalam firman Tuhan, mari ikuti SOM reguler online yang akan kembali diadakan pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2021, pukul 6:30 malam. Saudara juga bisa mendaftarkan diri ke sekretariat seusai ibadah ini. Tidak ada pengumuman tambahan lagi, demikian informasi kegerakan untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita buka hati kita lebar-lebar. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya,
percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari bersama-sama kita mengatakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Mari katakan saudara, waktumu selalu yang terbaik. Kau Tuhan, Tuhan sandaranku, dan kami hanya berharap kepadamu Tuhan, berharap padamu. Mari umat Tuhan angkat tanganmu di hadapan Tuhan bersama-sama. Satu-satunya yang Kau sumber sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan kau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari umat Tuhan sekali lagi katakan kau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kaulah satu-satunya, satu-satunya yang kami perlukan Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan. Ya Tuhan, ya Tuhan, yes, ya Tuhan. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Yesus. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, tuntun kami, urapi kami sepanjang tahun ini Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan-Mu Yesus. Kami mau terus mengiring-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Oh Yesus, mari bawa hidupmu, bawa hidupmu di hadapan Tuhan, bawa hidupmu. Yes, I surrender all to you God, I surrender all to you Jesus. Yes, Yes Tuhan, kami berserah Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Masa depan kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, kesehatan kami Tuhan, studi kami Tuhan, pekerjaan kami, bisnis kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sepanjang tahun ini Tuhan kami akan melihat Tuhan, bahwa mujizat-Mu Tuhan akan dinyatakan atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak berhenti Tuhan. Tapi kami akan melihat Tuhan bahwa sepanjang tahun ini Tuhan akan genapi setiap doa kami Tuhan. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, ini kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami berserah sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kami mau genggam erat Tuhan. Yes Jesus, berkaryalah di tempat ini. Kami buka hati kami Yesus. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Amin. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal mengubah gelap menjadi terang. Mari bersama katakan,
Berkaryalah Roh Kudus. Penuhi tempat ini, penuhi hati kami Tuhan. Penuhi tempat ini. Yes, yes Tuhan. Ku terima lawatanmu, penuhi hidupku, mujizat terjadi. Mari umat Tuhan angkat tanganmu. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang Tuhan dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, sejak awal tahun Tuhan ini yang kami rindukan supaya Roh Kudus melawat setiap kami. Supaya Tuhan sungguh-sungguh ada di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu ketika Tuhan bersama dengan kami, Roh Kudus melawat hidup kami, maka mujizat pasti terjadi. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang begitu indah. Sejak awal tahun Tuhan bawa kami tenggelam dan manunggal di dalam Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami akan masuk juga di dalam perjamuan kudus. Mari umat Tuhan, baik yang onsite maupun yang online, kita akan persiapkan roti dan anggur perjamuan kita. Dan percayalah lewat perjamuan kudus pada malam hari ini, kita dibawa sekali lagi manunggal dengan Tuhan. Waktu kita terima tubuh dan darah Kristus, maka hidup Kristus ada di dalam kita. Dan hidup kita di dalam Tuhan. Amin. Roh Kudus, layakkan setiap kami untuk bisa terima tubuh dan darah Kristus. Dan beri kami iman Tuhan. Karena tanpa iman tidak ada bedanya dengan kami makan snack yang tidak mengubahkan apa-apa dalam hidup kami. Tapi waktu kami menerima roti yang adalah tubuh dan darah Kristus ini, dengan penuh iman kami percaya sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau mengawali tahun 2022 ini dengan penuh iman. Mari kita angkat roti ini di tangan kanan kita. Malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Yesus mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya seraya berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini setiap kali kamu makannya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, apakah saudara percaya bahwa inilah tubuh Kristus itu? Sejak awal tahun, kita mau sungguh-sungguh mengingat apa yang Yesus kerjakan. Saat ini kita mau terima tubuh Kristus ini. Apakah sekali lagi saudara percaya inilah tubuh Kristus yang sudah dihancurkan bagi setiap kita, supaya hidup kita yang hancur dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita terima, kita makan dengan iman kita di dalam nama Tuhan Yesus.
Kita angkat cawan ini. Setelah makan, Yesus mengambil cawan berisi anggur dan Tuhan Yesus sekali lagi berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa-dosamu. Saudara sekalian, apakah saudara percaya bahwa inilah darah Kristus itu? Darah Kristus yang memberi kehidupan. Darah Kristus yang mendatangkan kebangkitan. Darah Kristus yang menyembuhkan. Apapun sakit penyakit kita, percaya ada mujizat di dalam nama Yesus. Apakah saudara percaya inilah darah Kristus yang menghapuskan segala kutuk dan mengubahnya menjadi berkat yang besar bagi kehidupan setiap kita. Apakah saudara percaya? Mari dengan iman kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari letakkan cawan itu, saudaraku. Terima kasih, Mari kita angkat Yesus. hati kita. Kita angkat tangan kita. Kita angkat suara kita. Mari kita angkat yang terbaik bagi Tuhan. Di awal tahun ini mari belajar senangkan Dia. Mari belajar di awal tahun ini kita memulai dengan ucapan syukur. Terima kasih Yesus. Untuk tubuhmu, untuk darahmu, untuk pemberian yang terbaik, untuk anugerah yang terindah, untuk karya yang terbesar. Dan kami percaya Tuhan, tubuh dan darah Kristus adalah jaminan yang Tuhan berikan buat kami. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan tubuhmu dan darahmu, maka tidak ada lagi yang tidak Kau berikan buat kami. 2022, kami tidak punya alasan buat kami khawatir, karena kami tahu Tuhan menyediakan buat kami. Sebab Tuhan memelihara hidup kami. Sebab Tuhan menjamin hidup kami. Sebab Engkau memegang tangan kami. Mari semuanya sembah Tuhan. Syaralaba takayaralaba syakaralaba. Hirerere yaralaba syaralaba yaralaba yaralaba takaralaba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat tahun yang baru. Buat kesempatan yang baru. Untuk terobosan yang baru. Yes, kami percaya. Tahun ini Tuhan, Tuhan bawa kami menyeberang, masuk ke tanah perjanjian. Tahun ini Tuhan, apa yang gagal kami dapatkan di momen sebelumnya, kami akan raih tahun ini bersama dengan Tuhan. Yes, kami akan dapatkan Hebron kami. Kami akan dapatkan yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan buat kami. 2022, masa depan yang kilang gemilang, yang penuh dengan pengharapan. Jadi Tuhan, karena kami tahu Roh Kudus berkarya. Berkaryalah Roh Kudus. Bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal mengubah gelap menjadi terang. Come on, yang terakhir. Berkaryalah Roh Kudus. Penuhi tempat ini. Ku terima lawatan-Mu. Amin. Mujizat terjadi sekarang. Haleluya. Yang percaya mujizat terjadi tahun ini, sorakan haleluya. Haleluya. Roh Kudus bekerjalah sekarang juga dalam hidup kami. Kami tidak tunggu nanti. Kami tidak tunggu hidup kami dipenuhi masalah dulu baru kami menjerit pada Tuhan. Tapi sekarang Tuhan, penuhi kami. Roh Kudus bekerjalah, berkaryalah sekarang Tuhan. Dalam semua area dalam hidup kami, bekerjalah, ambil alih sepenuhnya sekarang Tuhan. Kami tahu Tuhan, rahasia terbesar supaya Roh Kudus sudah bekerja adalah ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Waktu kami bersandar dan berharap penuh pada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan di awal tahun ini Tuhan, satu message yang Tuhan berikan buat kami, rely on God. Andalkan, bersandar pada Tuhan sepenuhnya. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan dan kuasai hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari bersama-sama kita katakan,
Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, sorakan haleluya. Haleluya. Sebelum duduk, lihat kanan kiri depan belakang saudara ya, dan katakan selamat tahun baru. Happy New Year. Buat yang onsite, yang online, selamat tahun baru. Haleluya, silakan duduk. Sungguh satu sukacita yang luar biasa. Di tanggal 2 kita langsung gas di dalam hadirat Tuhan. Ya, saya yakin 2022 ini akan luar biasa, saudara ya. Tahukah saudaraku bahwa start terbaik, saya mau tanya dulu, siapa yang mau punya start yang baik di tahun ini? Boleh angkat tangan. Start terbaik adalah waktu kita memulai di dalam hadirat Tuhan. Start terbaik adalah waktu kita memulai sesuatu bersama dengan rema dari Tuhan. Jadi kalau saudara mau memulai sesuatu yang baru ya, jangan gegabah. Tanya Tuhan dulu. Dapatkan rema dulu. Saudara akan berhasil. Jadi kalau kita mau memulai 2022 ini, malam ini mari kita dapatkan rema. Mari kita tangkap rema. Kita lihat, kita belajar yuk dari Musa, Keluaran 33 ayat 13-15. Musa berkata ya, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu padaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat 15, berkatalah Musa kepadanya. Yuk kalimat terakhir kita baca sama-sama yuk. Jika engkau 1, 2, 3. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa tuh orang yang tahu belajar dari kesalahan. Tadinya waktu dia muda, dia orang yang gegabah, tanpa pikir panjang melakukan sesuatu, hanya digerakkan emosi. Buktinya waktu dia melihat ada orang Israel dipukulin sama tentara Mesir, dia panas, dia marah, dia hajar tentara Mesir sampai mati di tempat. Baru setelah itu dia bingung, kalang kabut. Bahkan akhirnya dia dikejar sebagai buronan 40 tahun. Tetapi setelah dia menjadi semakin menua, dia belajar bahwa tergesa-gesa adalah sebuah keputusan yang salah. Kelihatan cepat di awal, tapi berantakan di akhir. Itu sebabnya pada akhirnya dia belajar satu pelajaran hidup yang penting. Yaitu meminta tuntunan Tuhan. Itu yang paling utama. Itu sebabnya Musa berkata, Tuhan, kiranya kalau aku dapat kasih karunia Tuhan, beritahukanlah kiranya jalanmu. Kalau bukan engkau yang bimbing kami, jangan suruh kami pergi. Kami gak mau, kami butuh tuntunan. Kami butuh petunjuk dulu, kami butuh lampu hijau dulu. Kami butuh visi dulu. Saya yakin Musa ini kalau kita buat relevan dengan zaman sekarang ya, 2021 ke 2022. Dia adalah orang yang menuju pergantian tahun, dia akan ambil waktu dan berkata, Tuhan, jangan sampai aku masuk tahun 2022 tanpa mengerti tuntunanmu. Tuhan bimbing aku dulu Tuhan. Kalau Tuhan gak kasih aku rema, aku gak mau melangkah dulu. Dan saya yakin orang seperti Musa begini saudara ya, dia adalah orang-orang yang akan datang di minggu pertama di setiap tahunnya saudara. Untuk apa? Dapatkan pesan dari Tuhan. Itu penting saudara. Saya bersyukur saudara ada di tempat ini, karena ini adalah minggu pertama di tahun ini. Dan setiap minggu pertama di tahun baru, kita ini selalu bicara tentang pesan Tuhan yang spesial. Rema yang akan jadi pegangan dalam hidup kita. Coba semuanya katakan sama-sama pegangan. Saudara punya pegangan dan tidak, itu beda. Pegangan itu akan menjadi ekstra bensin yang akan menguatkan kita di masa sukar. Saudara naik ke gunung atau naik tangga, Anda kalau nggak punya pegangan capek ya capek. Tapi kalau saudara punya pegangan atau tongkat itu akan menopang saudara waktu saudara mulai kelelahan. Jadi pegangan itu akan menguatkan saudara menjadi booster bagi hidup kita waktu kita lemah. Ada seorang hamba Tuhan namanya David Livingstone, misionaris di Afrika di zamannya, luar biasa dipakai Tuhan. Tetapi menjadi seorang hamba Tuhan di Afrika di zaman itu berat sekali. Karena penyakitnya banyak, ancamannya banyak, suku liarnya, suku pedalamannya masih serem-serem, kanibal itu benar-benar nyata, perdagangan budak dan lain sebagainya.
Dan dia sebagai hamba Tuhan di sana ngalami masalah demi masalah. Istrinya, anaknya mati di padang gurun kena penyakit. Dia sendiri ngalami penyakit sampai dia tuli sebelah. Dia diserang singa, saudara. Hidupnya habis-habisan. Tapi yang luar biasa dia setia fight till the end sampai akhir dia ditemukan meninggal di pondoknya dalam kondisi berdoa. Wow. Yang luar biasa, waktu saya baca biografinya ditemukan semacam buku hariannya, dia menuliskan gini. Melayani di Afrika begitu berat. Tetapi kalau aku bisa kuat sampai hari ini, itu semua karena ada satu janji dari seorang pribadi yang paling bermartabat yang pernah aku kenal. Dan janji dari pribadi itu berkata, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kita tahu itu adalah janji Yesus di Matius 28. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata pada muridnya, yang juga itu berlaku buat setiap kita. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu rema, itu firman dipegang sama David Livingstone. Sehingga dalam segala kondisi keadaan, dia waktu sakit, waktu dia sendirian, waktu dia kehilangan, waktu dia mengalami ancaman, terus rema itu terngiang, bergema, menggaung di hatinya. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan David Livingstone menulis, karena ayat itu, karena janji itu, aku menemukan kekuatan yang tidak pernah ada habisnya. Itulah rema. Itulah tuntunan, itulah pegangan. Itu sebabnya di setiap awal tahun penting buat kita terima pegangan buat tahun itu. Yang mengerti katakan amin. 2022, mari kita siapkan diri ya. Inilah yang jadi rema, yang menjadi pegangan kita sepanjang tahun ini. Tahun 2022 adalah tahun berakar dan berbuah. Katakan sama-sama berakar dan berbuah. 1, 2, 3. Yes, ini adalah rema yang Tuhan berikan lewat gembala sidang kita. Inilah yang akan Tuhan kerjakan. Berakar dan berbuah. Berakar itu bicara tentang hidup kita makin berakar, makin kuat. Tanaman kalau akarnya dalam, gak bisa ditumbangkan. Hidup kita akan kuat. Apapun yang terjadi tahun ini, saudara, tetap berakar, tetap bertahan. Bahkan bukan cuma bertahan, pada akhirnya berbuah. Katakan amin. Yeremia 17, ayat 7 dan 8. Ini ayat emasnya, saudara ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya baca sekali lagi dalam versi Indonesia masa kininya. Tapi orang yang berharap kepadaku akan ku berkati selalu. Amin. Katakan sama-sama selalu. Bukan cuma sekali, selalu. Januari diberkati, Februari diberkati, Maret diberkati, April, Mei, Juni, Juli diberkati. Sepanjang tahun diberkati. Tanggal muda diberkati, tanggal tengah diberkati, tanggal tua diberkati. Amin. Oh, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Pandemi selesai diberkati, pandemi belum selesai tetap diberkati. Yes. Kuncinya tadi, belajar andalkan Tuhan. Saya ajak setiap kita tangkap ayat ini jadi rema. Nanti sudah baca lagi, dan lagi, renungkan, kalau perlu hafalkan, ucapkan, deklarasikan. Hidup kita tahun ini akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang akarnya merambat sampai ke air. Yang kita pada akhirnya gak akan kekurangan. Bukan berarti gak ada teri loh ya. Teri ada tapi teri tidak bisa mengeringkan kita. Kemarau ada tapi kemarau tidak bisa membinasakan kita. Yang lain mengalami kekeringan. Tapi bagi Anda dan saya, Alkitab ngomong daunnya tetap hijau. Kata amin. Yang lain kering, yang lainnya menguning, yang lainnya mengalami kemunduran. Kita tetap fresh every day, katakan amin. Ini yang saya doakan. Dan saya percaya kalau saudara imani ya, ini akan jadi. Pekerjaan kita tetap menghijau, tetap subur. Bisnis Anda subur, pernikahan Anda fresh. Yes, pelayanan kita tetap hijau, tetap maju dan pada akhirnya berbuah. Katakan amin. Tidak khawatir menghadapi masa kering. Tidak khawatir menghadapi musim kemarau.
Sekalipun dilanda tantangan tetap bertahan. Bukan cuma bertahan tapi diam. Tapi bertahan dan tetap berbuah. Wow. Terus imani saudara ya. Tidak cukup Anda dengarkan satu kali ini saja. Baca lagi Yeremia 17 ayat 7 dan 8 ini harus jadi ayat emas kita sepanjang tahun ini. Terus kita deklarasikan dan imani. Yang mengerti katakan amin saudara. Ya sampai akhirnya ini jadi saudara. Tetap berbuah. Apapun keadaannya, saya deklarasikan tahun 2022 ini adalah tahun berbuah buat setiap kita. Artinya hidup kita produktif. 2022 hidup kita menghasilkan. Buat mahasiswa berbuah itu artinya prestasimu makin naik. Berbuah itu artinya kau lulus tahun ini. Amin. Hidup saudara berbuah bagi bisnismen, itu artinya bisnismu akan berkembang ekspansi. Yes. Pelayanan berbuah, kelompok sel berkembang multiplikasi. Jiwa-jiwa kita menangkan, selamatkan. Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa itu semua jadi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hidup saudara sekalian. Mau punya hidup yang demikian? Hidup yang luar biasa. Hidup yang konsisten terus diberkati Tuhan. Rahasianya apa? Sederhana tadi loh. Andalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap, yang menaruh harap padanya. Andalkan Tuhan. Harapkan Tuhan. Bersandar kepadanya. Sejak tanggal 2 Januari, bahkan sejak kemarin, kita ini memulai tahun ini mengandalkan Tuhan. Kita khusus biasanya perjamuan kudus minggu kedua, kita pindah minggu pertama. Kenapa? Karena ini salah tanda kita mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Andalkan Tuhan itu sejak sedini mungkin. Banyak orang tuh keliru, ngandalin Tuhannya waktu sudah dililit masalah, masalahnya udah berat, udah diambang perceraian, baru nangis-nangis, minta tolong sama Tuhan. Ya baru di stadium 4, baru akhirnya wah berseru sama Tuhan. Ya sebagai Tuhan tuh gak ada kata terlambat sih. Tapi ada yang lebih baik daripada itu semua. Yaitu dari awal mencari Tuhan. Dari awal mengandalkan Tuhan. Dari awal mendekat kepada Tuhan. Amin. Kondisi apapun andalkan Tuhan. Sakit andalkan Tuhan. Sehat tetap andalkan Tuhan. Saudara, keuangan saudara mengalami goncangan andalkan Tuhan. Anda diberkati, ya tetap andalkan Tuhan. Seringkali kita itu, kita tuh kayak tanpa kita sadari itu kita punya kayak dua setelan, dua mode. Mode andalkan Tuhan dan mode tanpa Tuhan. Jangan anak muda yang masih ujian ini ya, anak mahasiswa yang ujian. Kalau pas musim ujian kayak kita tuh kayak nekan mode andalkan Tuhan. Wah bangun-bangun langsung saat teduh gitu. Tapi begitu selesai ujian kayak kita pakai mode tanpa Tuhan. Loss. Kan waktu tanggal tua, waduh itu setelan andalkan Tuhan. Tapi begitu kita sudah diberkati, punya uang lebih, kita kayak tanpa Tuhan. Kalau waktu kita sakit, kita andalkan Tuhan. Tapi waktu kita sehat, kita kayak, gak usah lah andalkan Tuhan sampai seperti itu. Kadang-kadang kita demikian, salah. Mengandalkan Tuhan senantiasa adalah kunci hidup saudara terus naik dan tidak turun. Saya ulangi ya, mengandalkan Tuhan senantiasa adalah kunci hidupmu terus naik dan tidak turun. Sebaliknya kalau Anda tidak andalkan Tuhan ya, maka hidup kita tuh akan naik turun kayak gini. Waktu di bawah kita nangis-nangis minta tolong Tuhan. Tuhan menjawab, Tuhan angkat kita. Sampai di atas kita lupa Tuhan. Gak pernah doa lagi. Tuhan izinkan kita ke bawah lagi. Sampai bawah kita jerit-jerit sama Tuhan. Tuhan tolong berkati aku dan Tuhan baik dia angkat kita lagi. Sampai di atas kita lupa Tuhan. Mau sampai kapan hidup kayak gitu? Itu kayak hakim-hakim. Kalau saudara baca Alkitab di kitab hakim-hakim itu orang Israel itu modelnya up and down kayak gitu. Dijajah, jerit-jerit sama Tuhan, nangis-nangis, tolong kami Tuhan, lepaskan kami. Tuhan ngasih pemimpin, Tuhan bangkitkan penolong. Akhirnya mereka mengalami kemenangan, hidup tentram. Kemudian sampai puncak lagi, amanlah bangsa itu sekian tahun, akhirnya lupa Tuhan, kemudian menyembah berhala lagi. Akhirnya minta tolong Tuhan lagi, akhirnya lupa Tuhan lagi. Mau sampai kapan apa yang kayak gitu? Kalau saudara mau hidup saudara terus naik, kuncinya andalkan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Katakan amin sekali lagi. Karena itu penting, saudara. Waktu kita andalkan Tuhan, Alkitab ngomong ya,
Kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akarnya merambat ke air. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, maka pasti akar hidup kita ini akan mencari Tuhan. Ada banyak orang yang kalau ditanya, kamu ngandalin Tuhan enggak? Oh andalkan, tapi enggak pernah mencari Tuhan. Padahal orang kalau mengandalkan Tuhan, pasti akar hidup ini berusaha menuju air, karena Tuhan adalah air kehidupan. Amin. Coba ya, saya bacakan ayatnya. Yeremia 17 ayat 13. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan jadi malu. Jadi please jangan tinggalkan Tuhan, Anda akan malu, Anda akan kena aib. Tapi orang kalau mencari Tuhan, ngejar Tuhan akan dipermuliakan, percayalah saudara ya. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Jadi Tuhan itu sumber air. Dan orang kalau mengandalkan Tuhan pasti akan mencari Tuhan sang sumber air. Itu sebabnya kalau saudara mau tahun ini jadi tahun yang berbuah, andalkan Tuhan. Cari Tuhan, kejar Tuhan, dapatkan Tuhan lebih lagi, mendekat kepada Tuhan. Jangan awal tahun kita sudah menjauh dari Tuhan. Jangan sampai kita melupakan Tuhan, jangan sampai kita mengurangi jam doa kita dan seterusnya. Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Hati-hati saudara ya, ternyata meninggalkan Tuhan, meninggalkan disiplin rohani, meninggalkan ibadah, meninggalkan pelayanan, itu termasuk jahat di mata Tuhan. Umatku sudah 2 kali berbuat jahat, mereka tinggalkan aku. Padahal aku adalah sumber air yang hidup. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, berapa banyak kita ini kayak termasuk seperti orang Israel ini. Saudara. Sukanya meninggalkan Tuhan, gali kolam, dan kita berpikir dengan kolam yang kita gali, kita bisa punya air sendiri. Itu artinya atau gambaran orang-orang yang sukanya menggunakan kemampuannya atau memiliki pengharapan di luar Tuhan. Ya pakai kekuatannya, pakai kekayaannya, merasa bisa bertahan dengan kehebatannya sendiri. Melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, bangun kolam, dan pikirnya dengan kolam itu akan punya air sendiri, akan punya sumber sendiri. Berpikir bahwa kekayaannya adalah sumber kehidupannya, berpikir bahwa titelnya, kepandaiannya, kepintarannya, IQ-nya adalah sumber berkatnya. Keliru. Kalau saudara diberkati dengan kepandaian, kepintaran, Anda diberi kesempatan sekolah lebih tinggi, punya titel, itu anugerah Tuhan, katakan amin. Tapi jangan jadikan itu sandaran kehidupan kita, Anda salah. Karena kita ngomong, Tuhan itu ketawa kecut saudara ya. Menggali bagi mereka kolam sendiri, yakni kolam yang bocor, yang gak akan pernah bisa menahan air. Saudara. Untuk sesaat namanya kolam bocor itu gak kelihatan langsung saudara. Namanya kolam bocor itu, apalagi kalau bocornya bocor halus gitu saudara ya. Gak kerasa. Tapi setelah berapa hari atau berapa minggu baru ngerti, loh kok airnya berkurang. Sama waktu kita andalkan kekuatan kita, mungkin tuh sesaat kayak rasanya ya bisa bertahan. Gak langsung terus kita habis, mungkin kita masih bisa bertahan, tapi tunggu tanggal mainnya. Bocor ya bocor. Lama-lama kering, saudara. Makanya gak heran banyak orang hidupnya pada akhirnya kering. Kenapa? Karena menggali bagi mereka kolam mereka sendiri yang bocor. Sehebat-hebatnya harta saudara dan segala macamnya bocor. Itu sebabnya yuk andalkan Tuhan. Dialah sumber air kehidupan yang tidak pernah gagal. Katakan amin. Ayat terakhir dari saya ya. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia, artinya ingatlah dia, libatkan dia dalam segala lakumu. Maka dia akan meluruskan jalanmu. Amin. Percaya. Jangan bersandar pada diri kita, kehebatan kita, pengertian kita, pengalaman kita. Tapi bersandar pada Tuhan. Akui dia, ingatlah dia, libatkan dia. Dalam segala lakumu, Tuhan akan meluruskan. Saya berdoa dalam nama Yesus, 2022 ini jalan hidup kita dibuat Tuhan lurus. Amin.
Percaya dan andalkan Tuhan. Saya nggak perpanjang bagian saya, kita akan belajar dari Raja Asa sesaat lagi. Tapi sebelumnya saya jelaskan, di akhir firman Tuhan nanti Pastor Jonathan akan seperti biasa mendoakan kita. Tapi spesialnya di hari ini akan ada doa pengurapan. Ya, dan ini sudah kita umumkan beberapa minggu belakang ini. Siapa di antara saudara yang sudah bawa minyak urapan? Boleh angkat tangan. Ya, dan ternyata survei membuktikan banyak yang tidak membawa dari tadi pagi, saudara ya. Tapi karena kita masa pandemi dan kita mungkin nggak bisa seperti apa, ya kita juga belum bisa bagikan minyak urapan, jadi nggak apa-apa, begini saja. Nanti ketika ada doa pengurapan, bagi saudara yang mungkin membawa minyak, dan Anda berkenan sesaat untuk membagikan orang di sekeliling saudara, sudah bisa bagikan. Tapi kalau memang sudah belum berkenan juga nggak apa-apa. Sedangkan bagi kita yang mungkin nggak bawa minyak, it's okay, tetap fokus saja pada doa. Ya, jangan terganggu, jangan terdistract segala macam. Ya pokoknya terus doa, doa dan doa. Saya percaya pengurapan Tuhan akan dilimpahkan di tengah-tengah setiap kita pada malam hari ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Silakan Tuhan berkati. Saya ajak saudara untuk melihat kisah hidupnya Asa. Ya, kita belajar ketika dia mengandalkan Tuhan seperti apa, ketika dia berhenti mengandalkan Tuhan terus dia ngalami apa. Mari kita baca 2 Tawarik 14 ayat 2 sampai 5. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda. Jadi Asa ini dalam awal pemerintahannya, dia sangat mengandalkan Tuhan, pokok Tuhan. Pokok Tuhan. Dalam hidupnya yang utama Tuhan. Mari lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Ditulis begini. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Saya mau ngomong sama saudara, kalau engkau belajar mengandalkan Tuhan, maka tidak peduli apapun yang terjadi di tahun 2022 ini. Tetapi keluarga saudara aman, hidupmu aman, kesehatanmu aman, pekerjaanmu, keuanganmu aman, pelayanan kita, gereja kita aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Itu yang dialami oleh Asa, itu yang dinikmati oleh mereka karena mengandalkan Tuhan. Kita aman. Yang lainnya terus bahaya, tetapi di tengah bahaya pun karena dilindungi, dijagai Tuhan, kita aman. Melalui masa pandemi, kita aman. Melalui resesi, krisis, goncangan apapun, aman dalam lindungan Tuhan. Itu yang dinikmati oleh Asa. Tapi kita juga harus ngerti, yang namanya aman dalam lindungan Tuhan itu bukan berarti nggak ada masalah ya. Bukan berarti nggak ada tantangan ya. Kadang dalam hidup kita akan diizinkan menghadapi tantangan besar, menghadapi masalah besar. Tapi jangan lupa, Tuhan menyertai. Kita baca 2 Tawarik 14 ayat yang ke-9. Ini adalah kisah ketika tantangan mulai muncul dalam kehidupan Asa. Ditulis begini, Serah, orang Ethiopia itu, maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Jadi tiba-tiba saja yang tadinya baik-baik, tenang-tenang, aman-aman, sekarang muncul satu serangan, satu tantangan yang besar. Yaitu dari Serah, orang Ethiopia itu maju mengerahkan 1.000.000 orang. Ini tentara yang jumlahnya besar sekali pada zaman itu. Padahal Asa hanya punya 580.000 pasukan. Jadi jumlahnya ini hampir 2 kali lipat. Saya mau ajak saudara berpikir, kalau Anda menghadapi tantangan yang 2 kali lipat lebih besar,
dari kemampuan saudara. Kalau Anda menghadapi tanggung jawab keuangan yang 2 kali lipat lebih banyak daripada kemampuan saudara, kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Itu situasi yang dihadapi oleh Asa. Ya, yang menyerang dia 1 juta, kekuatannya cuma 580.000. Jadi ini masalahnya 2 kali lipat, tantangannya 2 kali lipat. Bisa jadi ada di antara saudara sedang menghadapi masalah 2 kali lipat. Tantangan 2 kali lipat dalam pernikahan mungkin. Dalam kesehatan mungkin. Itu melampaui kemampuan medis. Sakit penyakit, masalah kesehatan yang ada dalam tubuh saudara, nggak bisa diobati, belum ada obatnya. Cuma bisa dirawat saja supaya nggak semakin cepat parahnya. Jadi seolah-olah ada dalam situasi yang melampaui kekuatan. Nah, mari kita lihat ketika Asa menghadapi itu, apa yang Asa lakukan. 2 Tawarik 14 ayat 10 sampai 11. Lalu Asa maju menghadapinya. Jadi waktu diserang dengan tantangan yang besar, dia nggak lari, dia nggak menghindar dari masalah. Dia maju menghadapinya. Anda kalau mengalami masalah jangan lari. No. Anda hadapi masalah itu. Oke, ditulis begini. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada siapa? Tuhan. Ini mengandalkan Tuhan, saudara. Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Jadi dia datang sama Tuhan, dia ngomong dirinya lemah, gak mampu, gak berdaya. Karena masalahnya 2 kali lipat lebih besar. Dia berkata, tolonglah kami, ya Tuhan Allah kami. Karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Saudaraku, ini doa orang yang mengandalkan Tuhan. Dan buat saudara yang dalam situasi yang berat, terpojok, dengan masalah yang melebihi kekuatan saudara, mari saya ajak saudara datang sama Tuhan dan berseru, Tuhan, tolong aku untuk melewati 2022 ini, menghadapi semua masalah dan tanggung jawab di 2022 ini. Tuhan, aku butuh bimbingan-Mu, aku butuh hikmat-Mu, aku butuh urapan-Mu, aku butuh penyertaan-Mu. Tanpa Engkau aku gak mampu. Sertai aku Tuhan. Karena kalau Engkau yang menyertai, pasti ada kemenangan. Walaupun musuh besar, walaupun tantangan besar, tapi Tuhan lebih besar. Itu hati yang mengandalkan Tuhan. Hati yang seperti itu yang dimiliki oleh Asa. Nah, karena ada hati yang mengandalkan Tuhan seperti itu, mari lihat apa yang Tuhan kerjakan buat Asa. Ayat 12 dan ayat 13. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu. Masalah 2 kali lipat itu dipukul kalah. Lawan yang 2 kali lipat lebih kuat itu dipukul kalah oleh Tuhan. Di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Lalu dikejar oleh Asa. Dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas. Sehingga tidak ada yang tinggal hidup. Karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Wow. 1 juta pasukan itu dicatat. Hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Saya deklarasikan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, 1 juta masalahmu hancur. Di hadapan Tuhan dan tentaranya. Ada orang-orang yang mengandalkan Tuhan.
Saya mau ngomong sama saudara, kalau engkau andalkan Tuhan, Tuhan akan rubah 1.000.000 masalah menjadi 1.000.000 berkat, 1.000.000 kemenangan, 1.000.000 anugerah. Tuhan curahkan dalam hidup saudara. Bukan hanya Asa bisa mengalahkan pasukan Ethiopia itu, tapi Asa mendapat jarahan yang besar. Sudah lihat, orang kalau mengandalkan Tuhan, mau diserang pun, lebih besar dari kekuatannya pun, ada backup Tuhan. Karena Tuhan yang membackup, maka ada kuasa yang lebih besar. Maka semakin besar masalahnya, siap-siap aja. Semakin besar berkat yang Tuhan akan curahkan. Semakin besar kemenangan yang Tuhan akan kerjakan. Jadi gak usah takut 2022 ini kalau krisisnya besar, goncangannya besar. Artinya jarahannya besar, kemenangannya besar, anugerahnya besar. Saat ini terima dalam hidup saudara. Amin. Jadi andalkan Tuhan. Itu yang dimiliki oleh Asa. Ketika dia memulai pemerintahannya. Cuma sayangnya begini, setelah ngalami semuanya itu, sayangnya Asa berhenti mengandalkan Tuhan. Dia tidak tetap bergantungnya sama Tuhan. Dia mulai mengandalkan manusia. Kita lihat ya, 2 Tawarik 16, ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Ditulis begini, pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram. Wow, ini Asa yang tadinya begitu mengandalkan Tuhan, sekarang bersandarnya berubah. Manusia itu bisa berubah loh, hati-hati. Saudara kalau sampai berubah hatinya. Anda yang dulu mengandalkan Tuhan, di awal jadi orang Kristen, di awal ikut Tuhan, wah mengandalkan Tuhan. Hati-hati terhadap perubahan di hati kita sendiri. Bisa berbalik. Asa yang tadinya mengandalkan Tuhan, sekarang bersandar sama manusia. Sama Raja Aram. Ditulis begini, karena engkau bersandar kepada Raja Aram. Dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Ini jadi kolam yang bocor, seperti yang kita baca tadi. Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Artinya dia gak dapat kemenangan. Musuhnya gak bisa dikalahkan sepenuhnya. Bukankah tentara Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Karena engkau bersandar kepadanya. Jadi menghadapi lawan yang lebih besar, kalau bersandar sama Tuhan, Tuhan menyertai. Sayangnya sekarang ngadepin lawan yang berikutnya, Asa nggak bersandar sama Tuhan, bersandar sama raja yang lain. Ayat 9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Lihat, orang yang berhenti mengandalkan Tuhan, orang yang mulai mengandalkan dirinya sendiri seperti kolam yang bocor. Kemenangannya bocor, prestasinya bocor, berkatnya bocor, kekuatannya bocor. Akhirnya sia-sia. Asa ini contohnya, awalnya mengandalkan Tuhan disertai mengalami peperangan yang lebih besar, tapi ada kemenangan yang luar biasa. Sekarang berhenti ngandalin Tuhan, ya sudah habis dia. Baca lagi ya, satu ayat lagi, 2 Tawarik 16 ayat yang ke-12. Pada tahun ke-39 pemerintahnya Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Nah sekarang dia menghadapi peperangan bukan melawan tentara, tapi peperangan melawan sakit penyakit. Coba Anda lihat, ditulis begini. Namun, dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Tetapi pertolongan tabib-tabib. Asa ini saudaraku, memang sudah hatinya berubah ya. Saya mau tanya sama saudara, kalau kita sakit, boleh enggak datang ke dokter? Boleh saja. Tapi pastikan yang pertama,
Anda datangnya sama Tuhan dulu. Tuhan harus jadi pengharapan yang terutama dan yang pertama dalam hidup kita. Masalahnya Asa ini, dia sudah nggak berharap lagi sama Tuhan, dia nggak berdoa lagi, dia nggak mengandalkan Tuhan lagi. Dan kalau Anda baca dalam kisah hidup Asa ini berikutnya, akhirnya nggak lama. Dia kalah perang, dia akhirnya pun binasa dari sakit penyakitnya ini. Lenyap habis. Kenapa? Tidak mengandalkan Tuhan. Hari ini saya ajak saudara, sekali lagi ambil komitmen sejak awal tahun ini, andalkan Tuhan. Belajar dari Daud yang waktu dia masih belum apa-apa, dia mengandalkan Tuhan. Makanya Tuhan angkat. Setelah Tuhan angkat, Daud tetap mengandalkan Tuhan. Sampai akhir hidupnya Daud terus bergantung sama Tuhan. Dan Anda boleh baca dalam Alkitab, dalam akhir hidupnya pun Daud matinya dalam kemuliaan. Wow, beda jauh sama Asa. Kisah hidup orang yang mengandalkan Tuhan dan yang tidak beda. Saya alami dalam kehidupan saya, di mana Tuhan mengajar saya untuk belajar mengandalkan Tuhan. Tadinya saya orang yang sangat pede, percaya diri sendiri, mengandalkan diri sendiri. Jadi waktu saya diutus oleh Pak Obaja untuk merintis gereja kita di Jogja, saya yakin bisa. Gereja kita pasti maju. Karena saya merasa saya bisa, saya merasa saya sudah belajar banyak. Tapi ternyata yang terjadi sebaliknya. Tuhan izinkan gagal, Tuhan izinkan kalah, Tuhan izinkan mengalami stagnasi. Sampai saya merasa nggak berdaya. Justru saat saya merasa nggak berdaya, di situ saya belajar mengandalkan Tuhan. Saya mulai berseru sama Tuhan. Saya mulai berdoa, saya mulai belajar bergantung, menaruh iman bukan sama diri sendiri, iman sama Tuhan. Dan itu buat saya modal yang Tuhan berikan yang paling penting dalam hidup saya. Sejak dari saat itu sampai hari ini saya terus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dan ketika saya belajar mengandalkan Tuhan, tiba-tiba Tuhan sendiri yang bekerja. Keadaan dibalik, terobosan mulai terjadi, pertumbuhan mulai terjadi, kemenangan gilang gemilang Tuhan kerjakan. Itu sebabnya terus kemudian Tuhan bawa saya untuk memulai kembali gereja kita di Jakarta. Sejak dari awal saya sudah belajar. Tetap mengandalkan Tuhan. Bukan cuma dulu mengandalkan Tuhan, pernah mengandalkan Tuhan. No, tapi sekarang mengandalkan Tuhan. Terus bahkan selamanya tetap mengandalkan Tuhan. Kita akan melihat penyertaannya luar biasa. Ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang akarnya merambat sampai ke air kehidupan, yaitu Tuhan kita. Kalau dia jadi air kehidupan kita, sumber kita, maka mau musim kering, musim kemarau, kita akan tetap disegarkan dan kita tidak henti-hentinya berbuah lebat. Jadi kalau saudara mau 2022 ini jadi tahun berbuah lebat, maka berakar terlebih dahulu. Apa akarnya? Andalkan Tuhan. Maka engkau akan melihat kemenangan yang luar biasa. Tahun ini buah-buah yang lebat, yang manis, yang indah akan muncul dalam hidup saudara. Anda percaya? Anda mau? Yang mau, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Pertolonganku. Pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Tak akan goyah, ku tak akan getar, sebab kau gunung batuku.
Saya percaya sepanjang tahun ini Tuhan mau membuat kita berbuah lebat. Amin. Anda akan dibuat segar melalui musim kekeringan. Tuhan yang menyegarkan dan membuat engkau berbuah-buah dengan lebat. Amin. Kuncinya yang pertama, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi buat saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatimu, mari buka hati. Angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Jadilah sumber air kehidupanku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan hidupku. Segarkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus. Dan aku percaya, aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua saudaraku, di awal tahun 2022 ini, mari kita mulai tahun ini dengan minta tuntunan Tuhan. Amin. Dengan minta bimbingan Tuhan. Seperti Musa yang berkata, jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan engkau suruh kami berangkat dari sini. Saya ajak saudara mengucapkan doa yang sama di hadapan Tuhan. Anda yang mau, mari angkat dua tangan saudara. Katakan, Tuhan Yesus, aku perlu bimbinganmu. Perlu bimbinganmu. Jika engkau sendiri tidak membimbing aku, tidak memimpin aku, jangan suruh aku berangkat dari sini. Di tahun 2022 ini, bimbing aku ya Tuhan. Bimbing aku ya Tuhan. Mari semuanya berdoa. Pegang tanganku Tuhan. Aku perlu Engkau ya Tuhan. Karena kalau Engkau tidak menolong, aku tidak mampu menghadapi tantangan, masalah sepanjang 2022 ini. Aku perlu Tuhan. Aku butuh Tuhan. Engkau sumber air kehidupanku. Engkau sumber pengharapanku. Engkau sumber pertolonganku. Hanya kepadamu aku berharap. Hanya padamu aku percaya. Aku perlu Tuhan. Aku butuh Tuhan. Oh, bimbing aku Tuhan. Bimbing gereja kami ini ya Tuhan. Bimbing gereja kami ini ya Tuhan. Bimbing keluarga kami ya Tuhan. Bimbing Tuhan. Bimbing kami. Setiap langkah kami dalam langkah perkenanan Tuhan. Kami mau belajar mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Oh, ralabasyara, labakasyara. Skira labasyara, labakasyara, labakasyara, labasyara, takapasyara, takapasyara, takapasyara. Sekarang saudaraku, momen yang kita sudah nantikan bersama. Doa pengurapan awal tahun. Saya mau berdoa dan saya akan minta saudara untuk mempersiapkan minyak urapan. Anda yang sudah persiapkan, ya, sesaat lagi kita akan oleskan minyak urapan itu di atas dahi kita masing-masing. Dan kemudian kita akan berdoa dan kita akan minta Tuhan memeteraikan remanya untuk 2022. Tahun berakar dan tahun berbuah. Nanti saya akan mengucapkan deklarasi profetik. Untuk berkat Tuhan datang dalam hidup saudara. Anda siap semuanya? Anda percaya rema yang dari Tuhan ini? 2022 adalah tahun berakar dan berbuah. Mari saat ini semuanya kita ambil minyak urapan itu. Saudara yang sudah bawa, saudara ambil minyak urapan itu masing-masing. Mari kita oleskan di dahi kita. Saat ini juga. 1, 2, 3. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, oleskan minyak urapan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, oleskan minyak urapan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini, Rema 2022 ini dimeteraikan dalam hidup saudara. Tahun berakar dan berbuah. Tahun ini engkau akan berakar kuat dan berbuah lebat melalui
musim kemarau, Engkau akan tetap segar. Tuhan yang menyegarkan. Tuhan yang menyegarkan kesehatanmu. Tuhan yang menyegarkan sukacitamu. Tuhan yang menyegarkan kreativitasmu. Tuhan yang menyegarkan pekerjaanmu. Tuhan menyegarkan keuanganmu. Tuhan menyegarkan pelayananmu. Kehidupan rohanimu disegarkan. Mari Basaro, Basaro, ora terima urapan ini, terima urapan, terima urapan, terima urapan, terima urapan, terima urapan, terima urapan, urapan yang akan membuat engkau berbuah lebat, urapan yang membuat engkau berbuah lebat. Januari berbuah, Februari berbuah lebat, Maret berbuah semakin lebat. Sepanjang 2022 ada buah-buah kemenangan, buah-buah pertobatan, buah-buah jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima, terima, terima. In the name of Jesus. Oh, oh, thank you Jesus, thank you Jesus. Mari bersama-sama kita katakan, pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu, ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang dari. Amin. Kami percaya Tuhan 2022 penuh dengan pertolongan, help from above jadi. Amin. Kami tidak goyah, kami tidak gentar, kami tidak takut Tuhan. Oh, come on, sekali lagi. Yang terbaik, yang terakhir. Katakan, pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu, ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku, sebab kau gunung batu kami, yes, oh, kota benteng kami Tuhan, oh Yesus, sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Mari berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. 2022 penuh berkat, penuh buah, penuh terobosan, penuh anugerah. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat remamu. Terima kasih buat tuntunanmu. Terima kasih Tuhan juga untuk pengurapanmu Tuhan. Kami percaya pengurapanmu mengalir dalam hidup kami. Bukan hanya tergantung dari minyak ini hanya sesuatu yang dipakai Tuhan, tapi minyak ini pun juga akan hilang. Kami akan bersih-bersih diri dan minyak ini akan tidak berbekas Tuhan. Tapi kami tahu dalam hidup kami ada pengurapan yang tidak terlihat, tapi terus nantiasa melekat dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, firman Tuhan berkata, dan Kau memberikan kemenangan pada orang yang Kau urapi Tuhan. Kami yakin 2022 kami berkemenangan. Kami lebih dari pemenang. Terima kasih, itu sebabnya kami siap menyambut menghadapi tahun 2022 ini. Kami siap menjalaninya Tuhan dengan penuh sukacita, dengan rasa optimis karena Tuhan menyertai kami. Saat ini kami akan terima blessing di hari atau di minggu pertama di tahun ini Tuhan. Kami tahu berkat ini akan senantiasa menyertai kami. Mari angkat dua tangan saudara dan aminkan doa berkat ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi pekerjaan, keuangan, bisnis saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan keluarga dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin.
Diberkatilah pertumbuhan rohani dan pelayanan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah apapun juga yang saudara kerjakan bersama dengan Tuhan pasti berbuah. Dan saat ini pulanglah dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi tahun baru, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Let your name be honored. And we commit all that we are to you.